Orang yang membenci kamu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas orang yang membenci kamu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nah, rasa sakit yang seperti apa yang mereka rasakan? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dalam saja seperti apa yang akan terjadi. Di dalam perjalanan kamu saat ini memang pesan yang tersirat untuk kamu dari kartu ini adalah kamu harus mampu untuk tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Nggak usah terlalu peduli dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu, yang memang masih ada beberapa pihak-pihak yang tidak terlalu suka, tidak terlalu senang dengan beberapa perkembangan-perkembangan yang ada di dalam diri kamu. Tapi ya saya rasa kau pun juga di sini juga wajib untuk memiliki pendirian yang kuat. Karena apa? Ketika kamu memiliki pendirian yang kuat, maka tentu saja ini pun juga akan sangat berdampak pada situasi yang baik dan juga akan berdampak pada situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu. Tapi ketika kamu tidak memiliki pendirian yang kuat, maka akan mudah bagi mereka untuk masuk dan juga merusak segala sesuatu yang ada dalam diri kamu. Jadi ya diupayakan, kamu di sini juga wajib untuk memiliki pendirian yang kuat. Karena ketika kamu memiliki pendirian yang kuat, tentu saja ini pun juga akan sangat berpengaruh dengan beberapa situasi-situasi yang akan kamu rasakan. Sehingga kau pun juga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada rasa takut yang berlebihan ketika memang ada beberapa sumber-sumber masalah dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan kalau kita lihat posisinya, memang diri kamu juga setiap hari itu juga ada perkembangan-perkembangan yang baik. Ada perkembangan-perkembangan yang positif dan bahkan kau pun juga semakin ke sini semakin merasakan adanya beberapa hal yang luar biasa di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya memang dalam situasi yang terjadi, dalam situasi yang kamu rasakan, tentu ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih disyukuri lagi. Dan saya rasa memang juga di dalam perkembangannya, pada posisi yang muncul, pada posisi yang terjadi, kau pun juga harus bersyukur. Karena apa? Kamu terus mengalami peningkatan yang cukup progresif di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya. Terus ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan dan cukup progresif. Sehingga apa? Kau pun juga akan merasakan kehidupan yang lebih nyaman, merasakan kehidupan yang lebih baik yang terjadi. Nah, kemudian kita bergeser. Bagaimana dengan orang yang tidak suka dengan kamu? Bagaimana dengan orang yang membenci kamu? Posisinya, orang yang membenci kamu sebenarnya saat ini dia pun juga sedang merasakan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik. Dia pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Dia pun juga saat ini sudah sedang berada dalam situasi yang mendambakan kebahagiaan. Dia kepingin kebahagiaan seperti apa yang kamu rasakan gitu loh. Tetapi ya memang pada situasi yang terjadi, dia saat ini juga sedang tertimpa dengan musibah, tertimpa dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, musibah yang seperti apa? Masalah yang seperti apa? Sebenarnya kalau ditelaah lebih jauh, dia saat ini juga sedang berusaha untuk menstabilkan emosinya. Dia sadar ada beberapa emosi-emosi yang terus bergejolak di dalam diri dia terkait dengan masalah pekerjaannya, terkait dengan masalah usahanya. Dia pun juga sedang merasakan ada beberapa kemungkinan perkara dengan adanya beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga dengan apapun yang muncul, dengan apapun yang terjadi, saya rasa bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, kamu akan melihat orang yang membenci kamu ini sedang kacau dalam pekerjaan dan juga dalam usahanya. Dan kemudian orang yang membenci kamu ini juga sedang sakit secara finansial. Loh, kenapa bisa dikatakan dia sedang sakit secara finansial? Ya karena emang kalau bisa dikatakan dia betul-betul bisa merasakan adanya situasi keuangan yang berantakan. Dia betul-betul merasakan kondisi finansial dia itu kacau, kondisi finansial dia itu berantakan. Dibandingkan dengan kamu, itu cukup seperti bagai langit dan bumi gitu loh kondisinya. Kondisi keuangan kamu terus membaik,
kondisi keuangan kamu terus merasakan hal-hal yang positif, terus membaik dan juga terus merasakan, energi keseimbangan yang terjadi, tapi untuk dia yang membenci kamu, dia pun juga sedang merasakan berbagai macam kondisi, di mana ada posisi keadaan-keadaan yang nggak begitu sempurna, sehingga dia pun juga dalam kondisi yang sedang berantakan dengan masalah keuangannya. Ada masalah keuangan di sini, ada masalah keuangan di sana, dan juga ada beberapa masalah finansial-finansial yang lainnya, termasuk dia pun juga terjebak dalam beberapa hutang piutang yang dia pun juga merasakan adanya kesulitan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Dan kemudian dalam posisi yang muncul, dalam posisi yang terjadi, dia pun juga sebenarnya memerlukan bantuan, membutuhkan bantuan dari beberapa orang yang ada di sekitarnya gitu loh, supaya bisa membantu kondisi keuangannya, bisa membantu kondisi secara keseluruhan, dan baik bukan hanya soal finansial tapi juga soal usaha dan juga soal posisi pekerjaan. Dan kemudian juga dalam posisi yang terjadi, tentu dia pun juga dalam kondisi yang sedang berusaha untuk memulihkan keadaan-keadaan yang terjadi. Ya memang kalau untuk bisa memulihkan kondisi dia juga cukup pelan-pelan, maka sehingga apa? Kamu akan melihat orang yang menyakiti kamu, orang yang menzolimi kamu ini juga merasakan adanya rasa sakit yang sedang dia derita. Dan bukan hanya rasa sakit soal finansial, soal posisi psikologisnya saja, tapi dia pun juga merasakan rasa sakit secara fisik. Artinya apa? Kondisi kesehatan dia dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, itu pun juga sudah jauh berbeda. Sehingga orang yang membenci kamu saat ini juga tanpa disadari secara kondisi kesehatan sudah mulai menurun. Dan dia pun juga merasakan beberapa penyakit-penyakit yang sudah mulai dia derita, penyakit-penyakit yang sudah mulai dia alami. Jadi ya saya rasa kau pun juga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi terkait dengan posisi tersebut. Karena ya biar bagaimanapun juga yang terpenting kamu di sini bisa untuk lebih fokus dengan apa yang ada dan juga lebih terfokus dengan apapun yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kamu harus bisa untuk terus memperbaiki segala situasi yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi emang dengan kondisi yang terjadi, dengan kondisi yang muncul, kamu akan bisa melihat keadilan yang betul-betul nyata yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan posisi-posisi yang muncul. Karena yang terjadi adalah kamu terus bisa terus berkembang, sedangkan orang yang membenci kamu terus merasakan adanya masalah-masalah yang terjadi. Dan inilah gambaran kartu yang menggambarkan dia terjebak dalam permasalahan yang dia rasakan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini.